juga begitu, mengatakan begitu. Artinya ketika musuh sudah datang di hadapan kita, maka tidak ada pilihan lain ya, bahwa jihad itu menjadi fardhu ain likulli muslim wa muslimah. Likulli muslimin wa muslimah. Bagi setiap muslim dan muslimah. Artinya laki-laki, perempuan yang muslim semua wajib angkat menghadapi ini. Ya. Anda sekarang berada di front, di barisan terdepan dalam membela Islam, karena Anda ada di IKI. Maka kewajiban Anda adalah fardu ain untuk bertahan di IKI sampai tamat S3. Tidak boleh mundur. Kalau mundur, Anda sama dengan mundur dari soft peperangan. Itu dosa gede, ya kan? Namanya at-tawalli anis-safi. At-tawalli anis-safi itu termasuk minal kabair. Artinya kalau Anda perang, ya, kemudian lari, ya, mundur karena takut mati, itu dosa gede. Nah, sekarang Anda telah pulang di IKI. Ini sama dengan Anda sudah berada di front, ya, di barisan terdepan, ya kan? Ya, yang ingin membela Islam, menghadapi musuh yang datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam. Nah, ini Anda masih siap. Fardu ain Anda bertahan di IKI sampai tamat S3. Gitu, ya kan? Ya. Fardu ain Anda bertahan di IKI sampai hafal 30 juz dan tamat S3 untuk apa? Di jihadil Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk membela Islam. Di jihadil Quran, untuk memperjuangkan Al-Quran. Di jihadil muslimin, untuk memperjuangkan ya nasib umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Nah, dengan demikian Anda punya kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar, ya, karena di tangan Anda lah terletak masa depan Islam dan umat Islam. Fi aidikunna jami'an, ya, taqaddum Islam wal muslimin. Masa depan Islam dan umatnya terletak di tangan saudara-saudari, ya, sebagai mahasiswa IKI, sebagai alumni IKI. Makanya jangan berhenti, ya. Jangan berhenti, ya, di 5 juz, di 10 juz, di 15 juz, atau di mana? Misalnya di 25 juz. Karena tidak ada Quran kurang dari 30 juz kan? Mesti 30 juz programnya. Kemudian jangan berhenti di S2, S1. Tapi S3 selesai baru ya selesai. Itu pun belum berhenti secara sebenarnya. Kan itu formalitas saja. Karena belajar tidak hanya sampai S3. Sampai kapan? Sampai tadi menjelang dipanggil Israel. Nah, begitu ya. Nah, ini yang kita contoh dari beliau. Oke. Nah, ini buku tadi yang oleh beliau diberi judul apa? Diberi judul Tuntunan Perang Sabil. Nah, saya bukunya ini nggak ada semua, ya kan ya. Buku yang lama ini nggak ada lagi, ya. Itu apa namanya? Tinggal apa namanya? Beberapa petikan, ya. Kan tentu kita masih bisa menemukan, ya kan? Ya, berikutnya ini yang paling spektakuler, ya. Yang paling terkenal, yang paling besar, yaitu fikih perbandingan tentang masalah pernikahan. Fikih perbandingan tentang masalah pernikahan. Buku ini ya tadinya berupa tulisan yang dihimpun, yang diterbitkan di majalah Ihya Ulumuddin, yang diterbitkan oleh PT IKI. Ya. Kemudian dijadikan buku dengan nama Fikih Perbandingan dalam masalah pernikahan, tolak dan rujuk. Tetapi yang jadi baru satu, yaitu fikih perbandingan tentang pernikahan. Tentang tolak, rujuk dan kewarisan, ya, itu belum jadi. Tentang tolak dan rujuk itu sudah ada konsepnya, belum selesai. Kebetulan saya juga yang buat waktu itu, belum banyak, mungkin baru sekitar 100 halaman, belum selesai. Belum sudah nggak ada. Sudah meninggal kan. Nah, ini luar biasa buku ini. Kenapa? Di buku ini beliau mengkaji ya masalah pernikahan dari berbagai mazhab. Dari berbagai mazhab. Ya, bukan saja Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi juga
mazhab dua itu ada Dhahiri, ada Auza'i dan lain-lainnya. Artinya kajiannya itu lintas mazhab ya, dengan cara ya menghadirkan pendapat masing-masing imam dengan dalilnya, dengan kaidahnya ya. Kemudian ada diskusi di situ ya, ada tarjih di situ ya, yang kemudian berdasarkan penelitian itu nanti diambil kesimpulan oleh beliau mana pendapat yang paling kuat. Jadi kajiannya itu ya syarat dengan kajian usul fikih. Nah ini Mas Riki perlu punya bukunya. Kalau ini ada ya, bukunya sudah dicetak ulang oleh Pustaka Firdaus, bisa dibeli kepada dengan Bu Ima ya. Anda bisa beli dengan Bu Ima Rektor atau Warek 1 ya. Ya, bisa beli ke sana. Tidak mahal, tidak sampai 100.000 murah kan. Ini perlu dikaji kenapa? Dengan baca buku itu Anda akan memiliki wawasan yang sangat luas tentang apa? Perbandingan mazhab. Tentang kenapa mereka berbeda pendapat. Ya, dan lain-lain ya kan. Jadi ini akan apa? Mengantarkan Anda nanti sebagai calon sarjana IKI yang menguasai fikih perbandingan. Sekalipun buku ini tadi hanya bicara tentang fikih pernikahan, tapi bisa menjadi pengantar ya tentang sekian aspek ya kajian yang ada di abwabul fikih, di bab fikih ya, dari bab Dhuhra sampai yang terakhir itu bisa kita analogikan. Ketika Anda baca buku ini ya seperti Anda datang ke seminar internasional. Di situ ya Imam saya datang semuanya, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanbal, ya masing-masing menyampaikan pendapatnya, dalilnya, argumentasinya, kaidahnya, wajah istilahnya, kemudian Al-Mafrurah, ya seolah sebagai moderator di situ, ya, yang akhirnya mempertemukan mana mereka semua itu dan mengambil pendapat yang paling kuat di antara pendapat itu dari segi dalil dan kemaslahatannya. Jadi ini luar biasa. Ya, kalau Anda baca buku ini, ya, ini asik, ya kan? Ya, Anda akan tadi, insya Allah menjadi faqih, artinya sarjana perempuan yang insya Allah menguasai fikih perbandingan dan usul fikih perbandingan. Nah, gambaran sepintas seperti itu ya. Tentu nanti Anda mesti mengkaji bukunya. Sebab Anda punya apa? Ilmu, wawasan yang dalam, yang luas tentang apa? Tentang fikih perbandingan ini. Berikutnya ada lagi namanya buku ya, penjelasan tentang hukum bir. Penjelasan tentang hukum bir. Anda tahu bir ya? Pernah minum bir enggak? Enggak, Pak. Bir itu ada yang memabukkan, yang tidak. Kalau yang tidak memabukkan enggak apa-apa. Itu supaya semangat tafidnya taknya. Supaya tahajudnya enggak ngantuk. Anda boleh minum bir. Cuma bir yang tidak ada alkoholnya ya. Di bir itu ada yang memabukkan, yaitu ada alkoholnya, ya. Ada yang tanpa alkohol, non alkohol, tentu ini tidak memabukkan. Nah, buku ini dikarang, ya, untuk menjelaskan bahwa ya minuman keras itu memang macam-macam, kan? Memang macam-macam. Di buku ini dijelaskan ya begini garis besarnya. Ulama fikih ya baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali telah konsensus bahwa khamr, tahu khamr ya? Khamr ya, baik sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak, itu hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi dan hukumnya najis. Ya, tahu khamr ya? Ya, minuman keras yang di sana ada campuran alkoholnya. Bisa dibuat dari macam-macam alkohol itu, dari tape ketan, ya, tape beras, tape singkong, ya kan?
bisa dari biji-bijian dan macam-macam, bisa dari anggur, bisa dari korma, ya kan? Ya, itu namanya khamr. Ya, khamr atau minuman keras yang terbuat dari tadi berbagai jenis ya bahan yang kalau diminum memabukkan ya karena ada alkoholnya, itu sedikit banyak memabukkan atau tidak. Kalau kita ikut jumhur hukumnya apa? Haram, tidak boleh dikonsumsi sekalipun tidak memabukkan, apalagi memabukkan kan ya. Nah, pandangan mazhab Hanafi yang tokohnya Imam Abu Hanifah mengatakan kalau khamr itu ya sedikit dan tidak memabukkan, maka tidak haram. Yang haram itu kalau tadi banyak ya atau sedikit memabukkan. Banyak memabukkan, sedikit memabukkan maka haram. Tapi kalau sedikit tidak memabukkan maka hukumnya tidak haram ya, tidak haram. Ini pandangan siapa? Mazhab Hanafi ya kan? Nah, dari sini bisa diambil pelajaran. Apa pelajaran? Ya kan? Artinya kalau ada minuman ya keras ya, ada alkoholnya tadi, kemudian bisa banyak, bisa dikit, tapi memabukkan. Kalau Anda ikut jumhur kan tadi bagaimana? Haram kan? Haram dan dihukumi najis. Nah ini ya, yang penting. Haram dan dihukumi najis. Berarti kalau Anda ya misalnya kena apa jilbab, kena pakaian harus dicuci karena najis, nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah, sementara Hanafi mengatakan kalau sedikit dan tidak memabukkan maka tidak haram dan tidak najis. Ya najis. Ya. Dengan demikian Anda bisa minum bir yang di sana ada alkohol tapi sedikit. Atau tanpa alkohol lebih-lebih ya bisa halal kan ya. Tapi kalau banyak bagaimana tadi ya sama dengan jumhur kan tidak bisa dikonsumsi. Nah sisi lain karena dikatakan tidak najis maka alkohol itu bisa kita manfaatkan dan sekarang banyak dipakai kan untuk kosmetika, untuk parfum kan, untuk medis kan. Anda mau disuntik nih kan, divaksin kan dikasih alkohol dulu, ya kan? Kemudian setelah bisa dikasih juga kan. Nah itu dipakai di kegiatan medis ya. Kemudian untuk parfum banyak parfum yang pakai alkohol, banyak juga kosmetik yang pakai alkohol. Kalau Anda ikut fikih Syafi'i nggak bisa. Anda nggak bisa pakai parfum dan kosmetik yang ada alkoholnya kalau Anda ikut fikih Syafi'i. Karena najis. Ya berarti Anda sholat dengan mukena dengan baju jilbab yang terkena najis. Nggak sah sholatnya. Nah, repot nggak? Repot. Anda harus pakai itu supaya harum baunya kan? Ya, karena sekarang susah tadi yang tanpa alkohol kan? Nah, Anda di sini bisa ikut pandangan Hanafi yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Nah, dengan Anda bisa pakai parfum, bisa pakai kosmetik yang ada alkoholnya, nggak apa-apa. Nah, ini faedahnya kan. Nah, itu dikaji dalam buku beliau yang ditulis ya tadi dengan judul namanya apa? Penjelasan tentang minuman bir. Penjelasan tentang bir, ya, tentang minuman bir. Karena kebanyakan ulama mengatakan bir itu haram. Ternyata tidak begitu kan, ada bir yang tidak haram. Apa? Pertama, bir yang tidak ada alkoholnya itu pasti halal. Kan ada non alkohol kan, itu halal. Ada yang dikit tidak memabukkan, itu juga halal. Kalau kita ikut pandangan Hanafi. Ada Greensen namanya dulu kan, sekarang mungkin masih ada nggak itu ya? Itu juga non alkohol, artinya 0% alkoholnya. Nah, dengan demikian Anda bisa minum Greensen untuk apa? Supaya tahajudnya bisa tahan lama, nggak ngantuk. Atau bisa tafid, ya takrir lama nggak ngantuk. Misalnya begitu. Ya. Nah inilah faedahnya kita mengkaji apa? Buku-buku yang dikarang oleh beliau. Nah, nanti akan kita bahas ketika kita membahas apa? Pemikiran beliau tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Nanti akan kita
singgung di sana banyak pendapat yang maju ya tentang fikih mu'asyirah. Ya. Baik. Nah, berikutnya ya buku yang dikarang oleh beliau adalah, jadi poin-poin tolong dicatat soalnya Anda punya pemahaman. Mahwal maisir, apakah judi itu? Tema sudah kita singgung dikit ya kan? Nah ini kita ulang dikit karena supaya apa? Nyambung lagi. Mahwal maisir, apakah judi itu? Buku ini dikarang pada saat ya, Porkas masih marak, ya kan? Timbari ada Union Harapan, ya namanya macam-macam. Di antaranya namanya Porkas, ya kan? Nah, Porkas itu kebanyakan ulama mengatakan haram karena judi, kan? Karena judi. Nah, belum meneliti apakah benar ini judi atau bukan. Maka dikarang buku namanya Mahwal Maisir, apakah judi itu, ya kan? Ya, ini buku dikarang beliau ya, alhamdulillah sama mendampingi beliau kurang dari seminggu dikarang di Puncak selesai bukunya. Ya, jadi beliau berangkat dengan saya ke Puncak banyak buku ya. Kita bongkar di sana bukunya, ya kita susun. Alhamdulillah tidak sampai seminggu buku itu jadi. Buku ini tidak begitu tebal, kurang lebih 50 halaman, tapi isinya luar biasa. Isinya banyak bicara tentang kaidah-kaidah usul fikih, ya kan? Jadi Anda juga perlu memiliki ini. Ini masih ada bukunya, nanti bisa saya pinjamin, bisa difotokopi ya. Murah itu, nggak sampai 50.000 jadi kan. Ya. Jadi ini di situ dikaji ya tentang definisi judi itu apa, gitu kan. Ya, beliau mengungkapkan sekian banyak definisi yang disampaikan para ulama sebelumnya, kemudian dikritisi, ya ini enggak tepat, itu enggak tepat, ini enggak tepat, itu enggak tepat karena begini, karena begini kan. Akhirnya beliau menyimpulkan, ya dengan rumusan beliau sendiri yang mengatakan bahwa judi itu ya tidak seperti yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu itu. Sehingga Porkas itu tidak masuk kategori judi, sekalipun haram. Union Harapan, Porkas itu haram bukan karena judi, tapi karena banyak membawa mudarat. Nah itu pandangan beliau. Ya buku ini sangat menarik dan pernah ramai waktu itu karena beliau semacam melawan arus ya. Al-Maf'ula semacam melawan arus ya yang berkembang di masyarakat, di mana ya kebanyakan ulama mengatakan bahwa Porkas itu adalah judi. Beliau mengatakan itu bukan judi, memang haram, tapi haramnya bukan karena tadi maisir, tapi karena apa? Karena mengandung banyak mudarat. Kemudian ada buku lain namanya Sekitar Masalah Syubhat. Sekitar Masalah Syubhat. Nah, buku ini dikarang ketika ya sedang rame ya lemak babi. Di situ waktu itu ada susu, ada kecap kan, ada sabun, ya, ada pasta gigi dan lain-lain ya, yang diisukan mengandung enzim babi atau lemak babi. Akhirnya heboh kan, susu pada dibuangin, kecap dibuangin kan, kemudian tadi pasta gigi dibuangin, sabun dibuangin dan lain-lain. Ya, bahkan kue juga dibuangin karena diisukan mengandung lemak babi. Nah, tentu ini membahayakan kan, kalau banyak dibuang kan, ya pabriknya bisa bangkrut ya, karyawan juga bisa terkena dampaknya kan. Nah, makanya akhirnya beliau ya mengambil inisiatif mengarang buku namanya ya penjelasan tentang masalah syubhat, sekitar masalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu ya masalah ya yang ya hukumnya tidak jelas, haram atau halal. Karena dalilnya juga nggak jelas, halal atau haram, kan? Tidak ada dalil yang mengatakan haram secara jelas. Yang ada dalil yang mengatakan halal yang secara jelas. Akhirnya abu-abu bukan bainal halal wal haram, ya kan? Antara haram dan halal. Antara halal dan haram. Itu namanya syubhat. Nah, bagaimana ketika terjadi isu misalnya kita sudah biasa mengkonsumsi tadi susu atau supermi kan, atau kecap atau
memanfaatkan tadi pasta gigi atau sabun yang diisukan ternyata mengandung enzim babi, lemak babi, gimana sikap kita? Ya, sikap kita, ya, menurut Bilo kita tenang aja dulu, jangan langsung panik. Tenang dulu, ditunggu adanya penelitian dulu. Artinya ketika terjadi isu di tengah-tengah masa, kita harus melakukan penelitian dulu. Benar nggak itu? Kalau benar, ya, secara ilmiah ada enzim babinya, maka harus diambil sikap haram karena sudah jelas ada enzim babinya, lemak babinya. Tetapi kalau saya diteliti nggak ada, bagaimana? Ya kembali ke hukum semua lah. Bagaimana? Ya halal, ya tidak haram. Artinya jangan ya belum Anda sudah ngambil sikap, akhirnya dibuangin semua. Sementara belum dititi dulu, wah itu merugikan kita kan? Kenapa begitu? Karena begini, ya sesuatu itu hukumnya kembali kepada hukum asal yang selama ini ya difahami, diakui oleh kebanyakan masyarakat. Misalnya contoh tadi kan, ya susu, denko, kan bisa begitu. Sementara ini sudah banyak dipakai kaum muslimin dan diyakini sebagai susu yang halal, nggak ada apa-apanya, kan? Kemudian muncul isu yang mengatakan ada apa enzim babinya, lemak babinya gimana? Ya udah tenang aja, konsumsi aja sampai nunggu ada penelitian ilmiah yang meyakinkan, yang benar-benar valid, yang menyatakan misalnya ada atau tidak ada. Kalau ada ya benar kita stop. Kalau nggak ada ya boleh terus. Nah, di buku ini dijelaskan misalnya pengertian suka itu apa. Bagaimana sikap kita menghadapi kasus semacam itu. Apa yang harus dilakukan oleh para ulama untuk mengatasinya. Nah, ini dikaji dalam buku Ma Yasyubhat tadi atau sekitar masalah syubhat tadi. Buku ini kecil ya, tapi sangat penting. Lebih kecil daripada buku tadi, Mawal Maisir. Mawal Maisir kan ada 50 halaman, kemudian kurang lebih halaman itu kertas ini ya, kertas ABS yang A4 itu ya. Tapi kalau yang sekitar mahasiswa itu separuh dari A4 ukurannya, jadi kecil, tapi isinya sangat bagus. Nah ini perlu juga dimiliki oleh mahasiswa. Ini bukunya juga sudah tidak diterbitkan lagi, ya. Ya, saya punya tapi saya cari-cari nggak ketemu juga, ya, kan? Nanti coba kita hubungi Ibu Emma, mungkin dia masih nyimpan, ya. Kalau masih nyimpan nanti bisa kita fotokopi. Baik, ya itu sekitar masa sebulan. Berikutnya buku yang ketujuh, ya, yang ketujuh itu judulnya adalah apa? Sekitar Ahmadiyah. Apa? Sekitar Ahmadiyah. Buku ini membahas masalah Ahmadiyah, ya kan? Kan ada Ahmadiyah Qadiyah, ada Ahmadiyah Qadiyah, ada Ahmadiyah Lahore, ya. Dua-duanya itu menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu bukan nabi terakhir. Tapi nabi terakhir ada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Tentu pandang ini menyimpang. Karena bagaimana? Ya. Al-Quran sudah menyatakan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Di Al-Quran yang ingat? Yang menyatakan bahwa beliau ada khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Bagaimana ayatnya? Al-Hafidhu dari ini. Kana Muhammadun Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, pintar. Ya. Bagaimana ulangi lagi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik, ya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alim. Iya, baik.
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin bisa wa khatiman nabiyyin. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah, yakni Muhammad bin Abdullah, ya, adalah Nabi dan Rasul penutup, Rasul terakhir. Itu akidah, ya, majelis Islam yang diakui oleh dunia Islam, ya, oleh para ulama Islam dari dunia Islam, ya, sudah konsensus karena ayatnya begitu tegas, ya kan? Tidak bisa ditafsirkan selain itu. Karena ayatnya sorihah qot'iyah, ya. Ayatnya jelas, tegas, yang tidak mengandung penafsiran yang lain. Kecuali menunjukkan bahwa Rasul adalah Nabi dan Rasul penutup atau terakhir. Nah, dengan demikian, kalau ada pandangan kontra dengan itu, yang menyatakan misalnya ada Nabi lagi, Rasul Nabi, jelas itu dolal. Atau keliru, atau salah, atau sesat, ya. Sesat. Nah, Ahmadiyah punya pandangan seperti itu. Ya. Pandangan seperti itu. Yang Qadiyah mengatakan tidak ada Nabi, Mirza ada Nabi Rasul terakhir setelah Muhammad Abdullah. Kalau Ahmadiyah Lahore mengatakan itu hanya mujaddid, pembaru. Tapi sama saja. Baik yang mengatakan sebagai mujaddid pembaru, sebagai Rasul dan Nabi terakhir, ya, ini dianggap menyimpang oleh ulama dunia Islam. Baik dari, ya, Mesir, dari Saudi Arabia, dari Pakistan sendiri, kan, dari India, dari Syria, dari Yordan, dari Turki, Baghdad, kan, Afghanistan, ya pokoknya dalam dalam Rabithah Al-Islami, ya, ini semua mengatakan bagaimana bahwa pandang itu tidak benar atau menyimpang atau salah. Dan ini, ya, ternyata dalam sejarahnya tidak terlepas dari apa? Politik Inggris, ya kan? Artinya itu, ya, orang yang bisa dibeli oleh Inggris, ya, untuk melanggengkan jajahan di India, di Pakistan. Itu kasih dana banyak, kan? Sampai mengorbankan apa? Mengorbankan agamanya Nabi. Jadi murtad orang itu, kan? Nah, di sini disebutkan oleh beliau bahwa Ahmadiyah itu sudah bukan Islam lagi, keluar dari Islam. Ya, Ahmadiyah yang punya pandangan semacam itu sejatinya khairul Islam, bukan Islam lagi. Karena akhirnya kontra betul dengan apa? Akidah Islamnya yang telah konsensus tadi dan ada ayatnya tegas dan jelas. Juga ada hadisnya juga ada. Ya. Nah, dengan demikian maka tidak bisa dibenarkan. Yang gerakannya ini kita sayangkan. Di Indonesia sampai masih berkembang. Kenapa? Karena pemerintah tidak tegas. Ya. Karena tidak tegas, maka masih berkembang terus di Indonesia. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena ini bisa banyak menyesalkan kaum muslimin, ya kan? Mereka berkembang karena dapat dana dari luar negeri, kan? Berikutnya adalah bunga rampai hukum Islam. Bunga rampai hukum Islam. Ini, ya, buku sesuai dengan judulnya Bunga Rampai, isinya memang katakanlah semacam gaduh-gaduh, kan? Artinya semacam ada tentang Islam, ada tentang usul fikih, ada tentang lain-lain. Tapi, ya, mengkaji masa-masa penting, ya, yang berserakan di mana-mana, yang perlu kita pahami. Jadi isinya itu banyak masalah terkait dengan fikih, terkait dengan usul fikih, ya. Tapi, katakanlah, ya, semacam tadi saya katakan, ya, gaduh-gaduh, ya kan? Artinya sejalan dengan judul yang Bunga Rampai tadi. Yang jelas yang dihimpun di situ masalah-masalah penting, ya, terkait dengan, ya, topik usul fikih dan masalah fikih yang sekarang sedang berkembang. Itu nanti juga perlu dimiliki bukunya. Bukunya masih ada, tapi cetakan lama dan sudah tidak ada di itu bukunya dalam bentuk buku betul. Sudah kita fotokopi juga, ya kan? Jadi saya masih nyimpan fotokopinya dalam bentuk buku, nanti bisa dipinjam untuk tentang Bunga Rampai. Ini buku terakhir, ya, yang dikarang dulu sebelum beliau wafat.
Jadi tidak lama sebelum beliau wafat ini buku ya terbit, kemudian ya, nggak lama kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selain itu beliau punya karya ini banyak banget, ratusan ya, karena beliau itu suka seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kebetulan waktu itu yang membantu bikin makalahnya memang alhamdulillah saya juga kan, ya. Jadi saya tahu persis. Nah ini buku, ini makalah yang banyak belum sempat dibukukan ya, belum sempat, ya kan? Karena Tibari pernah dibentuk tim waktu belum masih hidup, ya kan, agar menerbitkan ya karya ilmiah ini ya dalam bentuk makalah sudah jadi buku, tapi tim ini karena kekurangan tenaga dan banyak masukan, akhirnya belum berjalan dengan baik. Baru beberapa yang bisa diterbitkan, yang diantaranya adalah itu sejarah beliau yang judulnya Profesor Ibn Husain dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu saya menjadi sekretarisnya. Nah, buku tentang buku terkait dengan makalah-makalah beliau yang banyak tadi memang belum sempat diterbitkan ya karena timnya ini mohon maaf ya tidak bisa berjalan karena kekurangan tenaga dan banyak masukan. Kebetulan ketuanya saya juga itu waktu itu kan, jadi banyak kendala, jadi belum jalan. Ya. Baik, semoga nanti Anda bisa meneruskan ya misi ini, artinya bisa menyusun ya karya ilmiah yang banyak itu untuk menjadi buku yang bisa diterbitkan. Ya. Baik, jadi untuk karya ilmiah kita akhiri di sini, kita nyambung ke masalah berikutnya yaitu IKI dalam lintasan sejarah. Kita akan bicara singkat tentang sejarah IKI ya, tentang siapa pendirinya, siapa penerusnya, latar belakang kenapa IKI didirikan, visi misi dan tujuan, kemudian kenapa Al-Quran dan Quran digabungkan. Nah sebelum itu supaya nggak bosan, nggak jenuh, saya kasih waktu ya sekitar 5 menit. Silakan Anda bikin pertanyaan nanti sampaikan sama saya. Ya, Anda dikasih waktu 5 menit untuk bikin pertanyaan terkait dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu karya ilmiah beliau ya, pemikiran beliau ya. Dan nanti baru kita lanjutkan kepada materi berikutnya tentang IKI dalam lintasan sejarahnya. Katakanlah sejarah IKI secara singkat. Baik, silakan Anda bikin pertanyaan ya supaya tidak jenuh ya.
batal nggak wudunya? Batal. Anda punya wudu, Batal. sentuhan dengan Batal. pria lain, misalnya dari asrama ID, dia punya wudu, naik angkot, di angkot nasinya baik, kesenggol tukang sayur dari Parung, batal nggak? Batal, Pak. Batal. Kesenggol tangannya, Anda kan lagi duduk asik nih, tangannya kan mungkin terbuka dikit, akhirnya geser-geser tempat duduknya kesenggol sama tukang sayur dari Parung, ya karena bajunya terbuka, lengannya terbuka, batal nggak wudunya? Batal. Batal, Pak. Batal. Batal. Berarti harus wudu lagi, ya kan? Nah, gimana kalau Anda sekarang sedang tawaf? Tawaf itu orangnya banyak apa dikit? Banyak. Berdesek-desekan enggak? Iya, berdesak. Iya, sekarang kalau Anda ikut Syafi'i, kesenggol batal, gimana kira-kira? Enggak jadi tawaf, ya kan? Tidak. Batal kan keluar dulu jauh. Di luar sana kan tempat wudhu jauh kan, di luar masjid kan? Balik lagi, mulai lagi. Kena lagi batal. Wudhu lagi, jauh keluar masjid dulu. Balik lagi, batal lagi. Akhirnya sampai nggak jadi tawaf. Kenapa? Kesenggol terus orang lain, ya enggak? Akhirnya Anda pulang nggak sah hajinya, ya kan? Karena belum tawaf, ya kan? Benar nggak? Berarti pulang nggak bisa dipanggil Bu Haja karena hajinya belum selesai, ya kan? Ya gara-gara konsisten ikut fikih Syafi'i. Nah, berarti kita mau nggak mau masih ikut fikih Hanafi yang mengatakan sentuhan kulit tidak membatalkan wudhu, gitu, ya kan? Nah, ini faedahnya kita belajar apa fikih berbandingan. Jelas? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita terusin dikit lagi ya. Cukup pertanyaannya? Cukup, Bapak. Cukup, Pak. Baik, kita lanjutkan ke masalah ya sejarah iki singkat. Jadi begini, sejarah iki itu sudah ada bukunya banyak. Karena setiap ada wisuda, ada natalis, biasanya ada buku yang diterbitkan. Dan di sana selalu disinggung sejarah iki. Ada buku namanya Hanya Hidup dan Berjuang Bersama Al-Quran. Di situ lengkap sejarah iki. Anda bisa baca. Ada buku namanya Di Bawah Panji-Panji Al-Quran. Ya, itu bisa dibaca di situ juga. Kebetulan dua buku ini ya, dibentuk tim, penyusun tim dan ketuanya saya sendiri kan. Ya. Itu bisa diperbanyak nanti, bisa saya kasih bukunya diperbanyak. Artinya begini maksud saya, kalau Anda ingin tahu detail tentang sejarah ini, bacalah buku itu. Karena yang akan selanjutnya tidak semuanya, yang penting saja, ya kan? Kenapa? Nggak mungkin bisa semua nanti waktunya terbatas kan? Ya, nanti materi lain nggak kebagian kan? Nah, jadi yang kita singgung adalah yang inti yang pokok-pokok saja. Kemarin kita sudah bicara tentang Shahibul Fikrah, benar nggak? Apa itu? 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang Shahibul Fikrah. Apa maksudnya? Penggagas pendirinya IKI. Siapa itu? Siapa itu? Prof. Ibrahim. Al-Mafrulah, Bapak Profesor Yaji Ibrahim Husain ML. Itu Shahibul Fikrah, penggagas pendirinya IKI. Nah sekarang siapa ya lembaga atau yayasan yang mendirikan? Tentu bukan perorangan kan? Ini lembaga pendidikan, pendirinya harus yayasan. Jadi secara resmi, secara kelembagaan, pendirinya adalah Yayasan Afan, ya kan? Yayasan Afan. Yang waktu itu diketuai oleh Bapak Haji Suwin Afan, ya, termasuk juga beliau. Kalau nggak salah ya ketua umum itu beliau, kemudian wakilnya banyak. Ya. Di antaranya Bapak Haji Suwin Afan atau warga dari Afan, pokoknya para sesepuh dari keluarga Afan. Jadi IKI didirikan oleh keluarga Afan dengan yayasan Afan ya. Kemudian diteruskan oleh yayasan IKI ya kan yang diketuai oleh siapa? Ibu Harwini Yusuf. Ibu Haja Harwini Yusuf. Ya. Kapan berdirinya? Berdirinya itu pas hari Jumat tanggal 1 April 1999
1977. 6 tahun setelah PTIG didirikan. Jadi 6 tahun setelah PTIG didirikan. PTIG itu ya penggagasnya beliau, yang mendirikan juga beliau, ya kan? Kemudian mendirikan IGI, ya. Setelah mendirikan IGI, ya akhirnya beliau full di IGI, kan? Mendirikan PTIG. Tapi sebelum sudah ada PTIG dulu kan, yang ternyata pendirinya, penggagasnya sama, beliau juga. Nah, kenapa IGI didirikan? Nah, ini yang penting. Latar belakang kenapa IGI didirikan. Nah, itu berarti tadi kita pahami ada 2 yayasan ya. Pertama yayasan sebagai pendiri, yayasan yang melanjutkan. Kenapa dilanjutkan oleh yayasan IGI? Karena kondisi yayasan apa sudah mulai melemah ya. Ya, tadinya kan berjaya kan, banyak bolos-bolosnya, banyak duitnya kan, sehingga pakai beasiswa mereka didanai kan. Nah, kemudian setelah menurun, akhirnya tidak sanggup lagi, maka diteruskan oleh Ibu Harun Yusuf dengan suaminya, Bapak Haji Yusuf ya, dengan yayasan Institut Ilmu tadi kan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, ya, kenapa? Kenapa IGI didirikan? Ini banyak yang melatar belakanginya. Pertama, ya, karena waktu itu banyak permintaan dari masyarakat, dari ulama, di tokoh Islam agar PTIG bisa menerima mahasiswa perempuan. Ya kan? Akhirnya terjadi rapat berkali-kali di kalangan pimpinan. Kesimpulannya menyatakan ya PTIG harus istiqomah, konsisten, tidak boleh membuka untuk perempuan. Kenapa? Berbahaya. Berbahaya nggak kira-kira? Berbahaya, nggak jadi hafid nanti. Ya, jadi pacaran nanti naudzubillah kan? Ya. Jadi akhirnya kesepakatannya seperti itu. Nah, karena dia membuka ya, untuk perempuan, maka harus mendirikan ya perguruan tinggi yang kayak PTIG yang khusus perempuan. Maka berdirilah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini. Dan tadi ya penggagasnya, pendirinya juga beliau juga, rektornya juga beliau. Sama jadi merangkap waktu itu kan, rektor di PTIG juga rektor di kan. Ini alasan pertama. Ya. Nah, sekarang kenapa tidak diterima di PTIG? Ya itu tadi alasannya. Kan menghafal harus fokus. Kuliah harus fokus, ya enggak? Ya. Jadi dengan demikian jangan dicampur aduk ya kan. Nah, jangan disatukan antara yang berbeda ya jenis ini kan, ini berbahaya. Bahkan sampai-sampai ada namanya Kiai Haji Jadi Miftah, beliau bilang, kalau ada di antara bapak dan merapat bilangnya, kalau ada di antara bapak yang berpendapat, ya PTIG membuka untuk perempuan, maka saya akan melubangi pagarnya kalau dikasih pagar. Saya akan loncati pagarnya kalau dibikin pagar. Sampai begitu bilangnya itu. Ya. Nah sekarang PTIG tidak konsisten, benar nggak? Benar nggak? Benar. Karena sudah membuka untuk S1, S2, S3 sih boleh. Ini S1 buka untuk laki-laki, untuk perempuan PTIG. Itu namanya sudah menyalahi kitab. Makanya Anda jangan dekat-dekat sama PTIG ya. Ya, karena PTIG sudah menyalahi kitab. Ya, menyalahi ya visi misi pendirinya. Ya, yang hanya menerima mahasiswa pria saja. Nah, sekarang perempuan diterima juga. Kenapa? Karena serakah, ya kan? Tidak solidar sama PTIG, kan? Padahal kan ini kakak beradik PTIG, kan? Jadi kakak kandungnya PTIG, adik kandung PTIG. Jadi mestinya harus solidar, kan? Ya, tapi enggak juga, kan? Ya. Padahal itu kawan saya semua di PTIG sekarang itu, kan? Pimpinnya kawan saya semua itu, kan? Ya. Baik ya, jadi itu ceritanya. Pertama itu. Kedua apa? Kedua, ternyata di dunia Islam belum ada perguruan tinggi perempuan, perguruan Islam yang spesifik yang seperti ini, yang mewajibkan mahasiswa berhafal 30 juz dan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Di kedua latar belakangnya karena di dunia Islam ternyata belum ditemukan
ya jamiah Islamiyah yang seperti IKI sekarang ini, yaitu yang mewajibkan mahasiswa hafal 30 juz ya, dan mewajibkan mahasiswanya mengkaji secara mendalam ilmu Al-Quran atau ulum Quran. Ini belum ada. Bahkan sampai hari ini belum ada. Waktu itu beliau sudah keliling dunia Islam. Jadi waktu itu beliau sudah keliling dunia Islam ya, mencari apakah di Timur Tengah sudah ada kayak ini. Ternyata belum ada. Di Asia Tengah belum ada juga. Di mana-mana belum ada. Di Asia apalagi nggak ada. Ya, akhirnya maka beliau terpanggil, terinspirasi untuk mendirikan ini. Yang tadi khusus perempuan dan diwajibkan menghafal 30 juz, kemudian mengkaji ulum Quran dengan tafsir secara mendalam. Nah, itulah latar belakangnya. Ternyata sampai ini belum ada. Di Madinah itu ya baru akhir-akhir ini ada namanya Kuliatul Quran. Fakultas Al-Quran. Di Madinah, saudara tidak ada jamiah itu belum pernah ada. Di Mesir nggak ada. Apalagi di Syria, di Yordan, di Irak, ya, yang sudah hancur itu kan, di Turki, di Afghanistan yang baru mulai mau bangkit. Oh, nggak ada semua. Di Azhar yang ada namanya Prodi Ilmu Tafsir dan Al-Quran. Ilmu mirip kita, ya, itu prodi di sana. Nggak ada fakultas itu, apalagi jamiah nggak ada. Di Azhar yang terkenal itu kan, sampai hari ini. Nah, dengan demikian ini satu-satunya di Indonesia, satu-satunya, ya, luar biasa kan? Artinya beliau punya pemikiran yang luar biasa yang tidak pernah difikirkan oleh ulama lain dari dunia Islam ini. Ya, untuk menjawab tadi maka didirikan IKI supaya di dunia Islam ada jamiah ya yang khusus perempuan, mewajibkan menghafal 30 juz dan mengkaji secara mendalam ulum Al-Quran dan tafsir. Itu latar belakangnya. Yang ketiga, latar belakangnya. Ya. Ulama perempuan yang hafal itu sangat-sangat jarang. Benar nggak? Ulama perempuan yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, yang hafal 30 juz sangat-sangat jarang. Benar nggak? Mungkin bukan jarang, nggak ada, ya kan? Ya. Maka perlu didirikan ya institut yang bisa mencetak ulama perempuan yang hafidh, yang nanti menjadi ulama perempuan di bidang Al-Quran, tafsir, hadis, fikih dan lain-lain. Ya, itu latar belakangnya. Berarti Anda ini akan dicetak menjadi ulama perempuan yang hafidh, yang pakar dalam ulum Al-Quran, dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dalam usul fikih dan lain-lain. Wah, luar biasa. Nah, makanya tidak cukup satu strata kan? Tidak cukup di S1 saja. Mesti naik ke S2, naik ke S3. Kalau ada S9, tapi nggak ada. Ya, begitu ya. Jadi begitu. Belakangnya, kenapa didirikan IKI? Ya, kenapa didirikan IKI Jakarta? Apalagi latar belakangnya? Latar belakangnya di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya kan? Tapi kan ajaran Quran belum membumi, ya kan? Masih banyak yang nggak bisa ngaji, masih banyak yang Islamnya KTP, masih banyak Islam yang tidak memahami agamanya, kan? Masih banyak muslimah yang nggak fasih bacaan Al-Qurannya, masih banyak muslimah yang tidak hafal Al-Quran, ya kan? Ya, masih banyak. Nah, ini harus dijawab. Gimana jawabnya? Harus didirikan lembaga pendidikan tinggi yang spesifik yang bisa menjawab itu. Dengan diharapkan nanti tamatan ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, mendirikan ya Baitul Quran, Baitul Tahfidz, pesantren Al-Quran, bahkan IKI di daerah masing-masing supaya
Al-Quran dan akhirnya bisa dibumikan di negeri Indonesia. Itulah latar belakang. Itulah latar belakang. Nah, dengan demikian Anda masuk itu luar biasa, sangat tepat, ya. Tidak salah kamar, tapi sudah tepat kamarnya, kan? Jangan mundur lagi, ya, jangan mundur lagi. Sudah berapa itu? Sudah 4. 4. Ya. Iya. Kelima, di Indonesia diperlukan, ya, Sri Kandi Islam yang terus berjuang untuk menegakkan Islam di negeri ini, memajukan umatnya dengan ilmunya, dengan pemikirannya. Ini perlu dicetak lewat, ya, perguruan tinggi spesifik seperti IIKI ini. Karena nggak mungkin dicetak oleh UIN, nggak mungkin dicetak oleh PT IKI. PT IKI mungkin nggak mencetak Anda. Nggak bisa, karena nggak menerima perempuan. Seperti sekarang, sama Gaudiado, kan? PT IKI nggak mungkin mencetak ulama perempuan yang hebat. Yang hafidhah, ahli ulum Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul. Nggak mungkin. Kenapa? Sudah gaduh-gaduh PT IKI. Ya kan? Benar nggak? Nah, ini PT IKI. IKI insya Allah yang diharapkan bisa mencetak itu. Makanya perlu didikan IKI. Supaya banyak Sri Kandi Islam yang nanti membela Islam, memperjuangkan Islam, memajukan umatnya di negeri Indonesia yang kita cintai. Ya kan? Itu. Sudah berapa? Sudah 5. 5, Pak. 5. Yang keenam. Di Indonesia yang mayoritas ini, ya, jumlah umatnya banyak rumah tangga Muslim yang broken home, banyak rumah tangga Islam yang broken home, dan tidak sanggup mencetak, ya, generasi soleh-solihah yang Qurani. Tidak sanggup. Kalau broken home ya nggak sanggup. Dengan demikian perlu dicetak calon-calon ibu rumah tangga yang hebat, ya, yang hafidhah, yang nanti sanggup mencetak anaknya, ya, putra-putrinya, keturunannya menjadi hamba Allah yang soleh-solihah, agar memenuhi negeri ini. Karena negeri ini sudah banyak penjahatnya, banyak banyak tolehnya, banyak orang-orang jahatnya, banyak koruptornya, banyak pencolengnya, banyak pengkhianatnya. Ini harus diimbangi. Cara harus diproduk orang-orang soleh, solihah. Lewat siapa? Lewat ibu-ibu yang soleh, yang solihah. Ini bisa diharapkan dari IIKI Jakarta. Anda itu bisa menjadi calon ibu yang solihah, yang kelak melahirkan anak yang jadi ulama, jadi hafid, jadi hafidh, jadi Al-Quran. Ini akan meramaikan negeri kita yang kita cintai, supaya tidak kalah dengan para koruptor, para pencoleng, pengkhianat, penjahat. Ya, yang sekarang sudah begitu banyak orang. Ya, itu latar belakangnya. Ya, berapa? 6, Pak. 6, Pak. 6. Ya. Di Indonesia, ya, yang luas ini, yang begitu banyak penduduk ini, ya, dan mayoritas beragama Islam, diperlukan, ya, dosen, guru, ustazah, ulama perempuan yang bisa mengisi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mulai dari taman kanak-kanaknya, dari ibtianya, MTS-nya, MA-nya, pesantrennya, perguruan tingginya. Ini harus diisi oleh orang-orang yang Al-Quran, yang hafidhah, yang tadi ilmu yang mumpuni di bidang itu. Ya, ini, ya, diharapkan bisa dicetak oleh IIKI Jakarta, ya, yang nggak mungkin dicetak oleh UIN, oleh PT IKI,
oleh UI, oleh IPB dan lain-lain. Nah, dengan demikian ya, latar belakang ini memang luar biasa. Inilah yang mendorong beliau untuk menunjukkan IIG Jakarta. Tentu masih banyak lagi latar belakangnya, kan? Ya, Anda tahu ini, ya, bukan Anda. Beliau almarhum tahu ini, ya, lewat perenungan yang matang, yang panjang, yang lama, ya, lewat kajian-kajian, sehingga kesimpulannya, ya, seperti itu tadi. Artinya menghasilkan berdirinya IIG Jakarta. Nah, dari sini kita bisa melihat beliau tidak pernah berhenti berisian, tidak pernah berhenti menggagas, meneliti, sehingga menghasilkan IIG Jakarta yang luar biasa. Ini jangan dikira kecil, gedungnya kecil, lebih hebat mana? UIN, ya. Tapi itu gedungnya, isinya hebat juga UIN, ya kan? Di UIN ada hafalan 30 juz nggak? Nggak ada. Di UIN ada takrir tahfidz nggak? Nggak ada. Di UIN ada yang rajin tahajud nggak? Mungkin jarang. Di UIN bacaan Qur'annya bagus, fasih nggak? Banyak nggak fasih? Ada Qoriahnya? Nggak ada. Semua hanya ada di IIG. Makanya Anda sudah tepat masuk di kamar IIG. Tidak salah kamar. Jangan keluar dari kamar IIG. Pindah ke UIN, pindah ke PTIG. S2 jangan ke PTIG, kecil PTIG. Lebih besar IIG. S2 IIG saja. S3 jangan pindah ke PTIG. Nggak ada apa-apa di sana. Cukup di IIG saja. S2 IIG, S3 IIG, pulang menunjukkan IIG. Nah, begitu. Itulah latar belakangnya kenapa IIG didirikan. Sekarang IIG ibarat pohon rindang yang bagus, yang seorang melihat masih tertarik untuk mendekatinya. Pohon itu indah, daunnya bagus, banyak, lebat, rantingnya banyak, lengkap, bunganya bagus, ya, baunya semerbak, buahnya sangat enak. Baunya juga harum, ya, mengundang siapa saja yang mendekati pohon ini. Itulah pohon IIG Jakarta. Anda berada di situ sekarang. Nanti Anda keluar dari situ tapi mendirikan pohon yang kayak begitu juga. Insya Allah. Ya, sanggup? Ya, Anda nanti keluar dari IIG mendirikan IIG sendiri. Rektornya Anda sendiri. Ya, rektornya misalnya Siti Nasriyah. Rektornya misalnya Rizja. Nurul apa itu namanya? Rektornya misalnya Jaziratul Maulia, misalnya begitu. Rektornya siapa? Rizkia, Okta, Tiara, misalnya. Rektornya siapa? Putu, Nur, Fajriah. Itu rektornya nanti. Anda pulang mendirikan IIG, ya, begitu. Supaya bisa menyangiki kawin sama alumni Azhar yang doktor, yang kaya raya. Itu, ya kan? Jangan kawin sama orang nggak punya, nanti bikin susah kamu, ya, ya. Milih mertua yang kaya raya, ya kan? Milih mertua yang kaya raya, yang anaknya ganteng tapi hafid dan doktor, nah, gitu, ya. Itu nanti Anda bisa mendirikan IIG di daerah masing-masing, ya. Oke, ya. Itulah latar belakangnya, ya. Ya mungkin cukup dulu kali, ya. Iya, Bapak. Ya, kita nanti masih bicara tentang visi misi tujuan dan kenapa, ya, kenapa IIG menggabungkan antara Al-Quran dan pertemuan. Kenapa IIG menggabungkan antara Al-Quran dan pertemuan? Ya, kenapa? Nah, itu ada penyebabnya. Ya. Ada latar belakangnya, ada tujuan, ada alasan. Insya Allah nanti minggu depan kita sampaikan. Jadi begini, ya. Kita ini kuliah tiap hari Kamis jam 9.20, bukan jam 9, ya. Tadi salah ketik dari Pak Fadil, ya. Yang buat Zoom-nya Pak Fadil, ya. Jadi jamnya jam berapa? Jam 9.20 sampai jam 11 mestinya, ya.
jam 11. Ya, Pak. Diikuti oleh semua prodi yang ada di IKI. Ya, prodi yang ada di IAT ikut, yang di Usudin ikut, yang ada di Syari ikut. Semua sekaligus supaya efisien kan. Jika Anda bisa mengatur waktunya untuk yang, karena kalau banyak waktu kan nanti kursinya juga termakan waktunya. Anda juga begitu kan, tidak efisien. Maka kita gabung. Nah, kemudian saya minta tolong kos masing-masing, tolong dibantu absennya ya. Karena banyak prodi, ya tolong dibantu absennya masing-masing kosmanya ya. Dikasih tanda hadir, ya. Ada kan belangkonya kan? Namanya ada kan? Di masing-masing kosma punya daftar hadir untuk kelompoknya dan dibantu absennya. Nanti diperlukan ketika kita akan UAS ya, disampaikan kepada saya, kepada timnya. Yang ngajar bukan saya saja. Yang ngajar saya, kemudian Dr. Tuti, kemudian Dr. Anda Nur Iza, kemudian Dr. Anda Utari, ya. Dr. Anda siapa? Ifati Emma. Semua sudah S2. Hanya satu doktor ya. Dr. Haja Sri Tuti Kamawati Emma. Dr. Anda Haja Nur Iza Emma. Dr. Anda Haja Utari Emma. Kemudian Dr. Anda Ifati Emma. Itu timnya ya. Timnya. Nanti tentu ya akan diatur supaya mereka juga langsung ngajar ya seperti saat ini. Sekarang mereka baru bergabung ya, baru ikut bersama saya. Nanti ya mereka akan ngajar langsung kepada akan dibagi tugas. Nah, ini masih saya ya. Mungkin September ini saya masih saya semua. Dan nanti mungkin Oktober dan berikutnya akan kita atur ya masing-masing akan menyampaikan nanti kepada Anda. Supaya Anda punya punya dorongan juga bahwa alumni harus sanggup menjadi dosen, kan gitu kan? Anda semoga minimal jadi dosen di IKI nanti, kan? Atau dosen di IKI yang akan Anda dirikan, ya bagus juga itu kan? Iya. Dan secara khusus semoga Anda nanti punya ilmu untuk mengajar ke IKI-an. Nah, itu yang penting. Karena tidak semua dosen bisa. Jadi untuk IKI itu ada timnya. Kebetulan saya koordinatornya, ya kan? Ada anggotanya. Ya, ini ada SK-nya khusus dari rektor. Nah, kita harapkan nanti ke depan Anda bisa menjadi dosen ke IKIan. Karena kalau kuliah mata kuliah lain sudah banyak kan, untuk IKI ini belum banyak dosennya. Ini penting karena merupakan ilmu spesifik ya yang perlu didalami oleh mahasiswa untuk untuk bekal ya membawa kesuksesan di IKI dan nanti di tengah-tengah masyarakat. Baik ya. Cukup kita akhiri ya, udah jam 11 ya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya doa sekian, terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak. Banyak Kita tutup ya. Iya, Pak. Bapak.